Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dita Rika Setiawati and I'm majoring in English Literature. I'm from B class 5th semester. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo sejahtera. Buddhaya, salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat di The depan Honorable saya. Ladies and gentlemen. Biar sedikit lebih efisien ya, mohon maaf. Terima kasih untuk sudah mengundang saya di sini. Thank you for Saya inviting seperti me. Prof. Ari juga sudah ada pidato yang langsung saya buang juga. I feel like I look like Professor Ari. Karena saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjadi sesi kerja pertama selama 4-5 tahun ke depan ini. To become the first working session for the next 5 years. Pertama yang saya ingin ucapkan kepada First of all, Prof. Anies I want to say to adalah terima kasih Professor Anies untuk semua dampak positif yang telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Thank you for all the positive impacts that have Di occurred in pencapaian the di QS previous ranking 5 years. yang meningkat. As the Tapi yang terutama achievements buat in the saya yang QS paling ranking saya increased. banggakan itu adalah yang impact ya dari Times Higher Education Impact Award yang nomor 80 itu buat saya malah lebih penting lagi karena bukan ranking tapi Award. dampak real terhadap Sustainable Development Goals. Terima kasih, Pak. For me, it's not just a ranking, but its impact on sustainable development. Oke. Saya nggak akan mengecilkan tantangan ke depan ini seperti apa. Saya harus real dengan bapak-bapak ibu-ibu bahwa perubahan di dunia industri, perubahan di dunia teknologi, perubahan di dunia budaya ini akan semakin cepat, semakin rumit, dan semakin tidak bisa diprediksi. Culture will become increasingly complex and Hal-hal yang tadinya simple menjadi tidak simple. Things that used to be simple Pada are saat not simple ini, anymore. Arahan Pak Presiden at this time adalah SDM unggul. The direction of the president ini is harus diterjemahkan human resources. Secara konsisten, bukan hanya This kepada must para be kementerian, consistently, bukan hanya kepada para perguruan not only the tinggi ministry, dan dosen dan mahasiswa, tapi untuk seluruh masyarakat. SDM unggul. And students, but the whole Ada community. salah satu mentor saya pernah bilang sama saya, kalau semuanya jadi prioritas, artinya tidak ada prioritas. Jadi saya di sini step pertama saya adalah untuk memberitahukan prioritas di perguruan tinggi itu sama-sama di kementerian kami, sama juga dengan arahan Pak Presiden, yaitu apa? So I'm going to tell you that the priorities in education is the same as ministry that the President said. Menganalisa apa dampak terbesar yang perguruan tinggi bisa lakukan untuk meningkatkan SDM unggul, itu simple jawabannya, adalah pencetakan pemimpin-pemimpin masa depan kita, artinya mahasiswanya. Ya. The score of future leaders. Jadi Bapak Ibu, saya pertama adalah untuk pertama menyadari bahwa prioritas utama adalah proses pembinaan, pembelajaran, dan pencetakan karakter mahasiswa di dalam perguruan tinggi Bapak Ibu. Kita boleh memang terdharma, tapi untuk 5 tahun ke depan prioritas nomor 1 adalah pada saat mahasiswa itu keluar, dia bisa apa, dia sesukses apa, dan karakter dia seperti apa. Saya simplify Pak prioritasnya, agar semua keputusan mengenai dari dosen, keputusan anggaran, keputusan regulasi, keputusan kelembagaan, semuanya harus difilter dari apa dampaknya ini kepada mahasiswa kita. Memang ini selama ini semuanya universitas itu dikejar untuk mengerjakan hampir 100 hal yang berbeda untuk negara ini. Tapi untuk 5 tahun ke depan, mencetak pemimpin-pemimpin masa depan kita. Itu adalah prioritasnya. Kedua, kita memasuki suatu era di mana hal-hal yang
sifatnya kemarin formal dan memberikan suatu proksi daripada kualitas yang sekarang harus kita pertanyakan. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk kepada era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Ini hal-hal yang harus segera kita sadari, harus segera kita akui. Dan kalau kita tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai isu-isu ini, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah lain. Interpretasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap visinya Pak Presiden adalah dua hal. Satu adalah merdeka belajar, yang kedua adalah guru penggerak. Di sini kata guru bisa disubstitusi untuk dosen penggerak. Okay? Jadi sama aja, guru penggerak, dosen juga guru. Kemerdekaan belajar itu apa artinya? Kemerdekaan belajar itu artinya kemerdekaan di setiap jenjang unit pendidikan kita. Kita memasuki paradigma baru di mana pemerintah akan memilih untuk memberikan kepercayaan kepada institusi-institusi pendidikannya. Memilih untuk memberikan kepercayaan, memberikan kebebasan, memberikan otonomi. Tapi dalam era ini, ekspektasi saya adalah kemerdekaan itu harus turun terus. Lembaga perguruan tinggi merdeka dari berbagai macam regulasi dan birokrasi. Lalu ke bawah lagi, para pendidik dan dosen juga dimerdekakan dari birokrasi kelembagaan perguruan tinggi. Dan yang terpenting, mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk belajar sesuai kepentingannya, sesuai kemauannya, sesuai interestnya dia. To study according to their wishes, according to their abilities, according to their interest. 5 tahun ke depan nggak akan nyaman sama sekali untuk berbagai macam institusi pendidikan karena perubahan ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau perguruan tinggi kita semakin relevan dan masih bisa berdampak positif kepada mahasiswa kita pada saat dia keluar, kita harus melakukan perubahan ini. Kalau Bapak Ibu menganalisa, coba saja melakukan analisa korelasi antara prodi dan karirnya semua lulusan UI. Mohon dikaji. Pasti dilihat, pasti saya sudah tahu jawabannya, pasti korelasinya itu sangat nggak jelas. Maksudnya semuanya pasti kalau dia mengambil pelajaran ini kerjaannya lain dan lain-lain. Kalau kita sudah mengetahui itu, contoh saya hubungan internasional S1 aja, tapi karir saya di teknologi dan di banyak bidang yang lain yang berbeda. Artinya apa yang kita pelajari, apa prodi yang kita lakukan, itu sering sekali hanya starting point kita. Lalu kenapa kita tidak memberikan kemerdekaan para mahasiswa kita untuk mengambil berbagai macam hal di dalam kampus, di luar prodi, di luar fakultas, di luar kampus. Inilah yang namanya kemerdekaan mahasiswa. Kedua adalah untuk merubah paradigma. Dosen menggurui, dosen memberikan ceramah, dosen memiliki informasi dan memberikannya kepada mahasiswa. Berubah menjadi dosen memfasilitasi pembelajarannya mahasiswa secara independen. Di pidato saya mention guru penggerak. Ada juga dosen penggerak. Ciri-cirinya dosen penggerak itu hampir sama guru penggerak. Dosen penggerak, kalau melihat anaknya kapabilitasnya melampaui ilmu dia merasa bangga dan bukan terancam. If the activist lecturer see that his child or her child has capabilities beyond dosen him, penggerak he feels proud. Akan lebih banyak
belajar dan menanyakan pertanyaan dari mahasiswanya daripada dia memberikan ceramah mengenai ilmunya. Dosen penggerak akan mencari ilmu baru secara otomatis dan akan mencari orang-orang lain yang juga tepat untuk bisa meningkatkan pembelajaran kelasnya dan mahasiswanya. Dosen penggerak akan merekam ceramahnya sebelumnya biar gak buang-buang waktu di kelas. Dan agar di dalam kelas langsung dengan sesi debat, diskusi maupun kerja kelompok. Dosen penggerak akan mengerjakan berbagai macam proyek di luar, tapi melibatkan mahasiswanya agar mereka dapat pengalaman yang real. Gak semua orang pasti setuju dengan approach ini. Tapi kalau kita menanyakan diri kita satu pertanyaan saja. Apakah setiap jam mahasiswa di kampus UI itu relevan untuk masa depannya atau tidak? Kalau kita menanyakan itu dalam semua jenis aktivitas kita, saya yakin kita bukan hanya menjadi yang salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, tapi di panggung dunia pun UI dan perguruan tinggi Indonesia bisa menjadi unggul di panggung dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nadiem Makarim MBA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.